Cara menentukan arah tren, untuk scalping, scalping, intraday, dan swing hanya dengan market structure. Nah, kita di time frame 1 menitnya wajib mengikuti kalau dia harus sampai sini. Gak boleh kita sell, itu namanya counter. Nah, di sini gua akan bahas cara menentukan arah trennya, teman-teman. Karena arah tren ini penting banget. Kalau kalian mengabaikan arah tren, ya siap-siap aja kalian pasti loss. Yang pertama, kalian harus tahu market structure itu kan seperti ini. Ini pasangannya ini pasangannya ini pasangannya ini. Kalau kalian bisa lihat, dia sudah break ini, teman-teman. Berarti dia kemana? Naik. Kemana dia naik? Ke sini, teman-teman. Sampai ke sini, gitu. Di teori tentang multiple time frame sudah pernah gue bahas tentang pasangan-pasangan time frame, teman-teman ya. Kalau kita menentukan majornya atau time frame utamanya di 30 menit, berarti pasangannya di 5 menit. Nah, di 5 menit kalian tinggal melihat arahnya. Kalau dia sudah break, berarti dia akan lanjut. Nanti kalian tinggal cari di 1 menit untuk area open posisi kalian. Nah, kalau udah naik begini, ya kalian nggak bisa counter, teman-teman ya. Kapan kita bisa open posisi? Nanti kalau dia sudah muncul SND. Yang penting kita sudah tahu arah trennya. Untuk scalping dia masih mau naik. Naiknya sampai mana? Sampai sini, teman-teman. Targetnya sampai sini. Kalau dia tembus lagi, sampai sini. Nah, kita di time frame 1 menitnya wajib mengikuti kalau dia harus sampai sini. Nggak boleh kita sell, itu namanya counter. Jadi kalau kita mau menganalisa market berdasarkan market structure, caranya seperti itu. Yang penting kalian tahu dulu pasangan-pasangannya ya. Bagian atas, bawah, kemana itu kalian harus tahu. Ini kalian bisa lihat ya, naik kan? Oke, itu untuk scalping. Coba kita analisa arah tren di intraday ya. Nah, kalau kalian bisa lihat nih, teman-teman, ini. Nah, di sini ada sideways, teman-teman. Jadi kita patoknya di sini deh. Nah, dia break. Nah, di sini ada, naik. Nah, di sini kan sudah jelas ya. Ini di break. Nah, makanya dia mantul di sini, teman-teman. Nah, ini mau kemana, teman-teman? Ke sini. Nah, karena dia sudah ke sini, harusnya dia break nih lagi, teman-teman. Kemana? Ke sini. Kalau sekarang itu gimana, Bang? Apakah kita bisa open posisi? Saran gua jangan dulu. Kita tahan dulu, jangan langsung open posisi. Nanti kita open posisi kalau dia sudah melewati ini, teman-teman. Jadi nanti kalau dia sudah melewati ini, lalu kita bisa lanjut. Kejar apa? Kejar buy. Nanti di time frame 30 menit dia akan konfirmasi kalau dia close di atasnya ini. Dan di 15 menit kita bisa open posisi untuk cari SND buy. Dan kalian bisa tarik. Nah, harapannya ini ke sini dulu, terus turun lagi, cari SND ini, baru kita kejar buy. Jadi cara tradingnya itu seperti itu, teman-teman ya. Untuk menentukan arah tren hanya melihat market structure. Karena dengan kalian paham market structure, secara otomatis candle itu sebenarnya sudah kebaca ya, arahnya kemana dan sebagainya. Kalau kita mau menganalisa jangka panjang atau swingnya gitu misalnya, ya kalian harus tahu pasangannya ya. Misalnya dari sini. Nah, di sini. Nah, ini kan karena udah gini ya, di sini. Ini juga, nah di sini. Nah, ini. Nah, di sini kita udah dapat, teman-teman. Ini tidak berhasil ditembus oleh ini. Otomatis dia mau kemana? Naik. Naiknya sampai mana? Sampai sini, teman-teman. Jadi ya harus sampai sini dia, teman-teman. Tapi dia ketahan di sini karena apa? Karena di sini ada SNR juga gitu ya. Sini. Jadi otomatis sampai di sini maksimal. Nanti kalau dia sudah break ya otomatis dia kejar lanjut. Jadi cara membaca tren itu seperti itu, teman-teman. Ingat, tren itu penting. Kalau kalian tidak bisa membaca tren, siap-siap aja kalian pasti loss. Karena ujung-ujungnya kalian akan counter tren. Oke?